sebuah hutan lebat yang bernama Hutan Lembayung, tinggal berbagai macam hewan yang hidup damai berdampingan. Hutan itu dipenuhi pohon-pohon tua menjulang tinggi, sungai yang jernih mengalir lembut, dan rerumputan yang selalu hijau seakan tak pernah mengenal kemarau. Tapi kedamaian itu sempat terguncang ketika suatu hari kabar tentang bayangan gelap mulai menyebar. Bayangan gelap itu mencuri makanan di malam hari, teriak monyet Lilo. Si pengadu berita tercepat di hutan. Aku melihatnya sendiri, sebuah sosok hitam besar dengan mata merah. Semua hewan menjadi resah. Mereka mulai mencurigai satu sama lain. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya bayangan gelap itu. Dalam suasana penuh ketegangan ini, muncullah sosok seekor koro-kora muda bernama Tuma. Tuma tinggal di pinggiran hutan bersama sahabatnya, Raka si burung hantu. Mereka berdua berteman sejak kecil dan saling melindungi. Tuma mungkin lambat dalam bergerak, tapi ia terkenal cerdas dan sabar. Raka adalah burung hantu muda yang selalu ingin tahu dan punya penglihatan tajam di malam hari. Kita harus mencari tahu siapa sebenarnya bayangan gelap itu, kata Tuma suatu malam sambil menatap bintang. Aku yakin bukan salah satu dari kita. Kau yakin? Tanya Raka sambil mengepakkan sayapnya. Kalau iya, lalu siapa? Tak mungkin sosok itu datang dari luar hutan. Semua jalan masuk dijaga. Tuma mengangguk pelan. Justru itu, misterinya makin menarik. Keesokan harinya, mereka memulai penyelidikan. Pertama-tama mereka mendatangi Tupai Tepi yang rumahnya berada di dekat ladang makanan. Tupai Tepi kehilangan jagung dan kacangnya semalam. Bayangan itu tak bersuara. Aku hanya mendengar daun-daun bergesekan, lalu tiba-tiba stok makananku habis, keluh Tupai sambil menggigit ekor sendiri karena gugup. Tuma memperhatikan tanah di sekitar rumah Tupai. Tidak ada jejak kaki besar, gumamnya. Tapi ada ini, jejak kaki kecil seperti milik musang. Setelah mendatangi beberapa tempat kejadian yang lain, pola aneh mulai muncul. Bayangan gelap itu selalu muncul di tempat yang berbeda setiap malam. Tapi jejak yang tertinggal seringkali kecil dan ringan. Bahkan, Raka yang mengamati dari udara sempat melihat sosok hitam itu menghilang ke dalam tanah. Aneh, mungkinkah bayangan gelap itu bukan satu sosok? Tanya Raka.
Bisa jadi, atau bisa juga ia hanya menakuti kita agar tak mengejarnya. Jawab Tuma. Kita harus menyelidiki tempat terakhir gua tua di balik pohon beringin. Gua tua itu dulunya tempat persembunyian rubah bandit yang sudah lama terusir. Tidak ada yang berani masuk ke sana sejak peristiwa itu. Tapi malam itu, dengan berbekal lentera, Tuma dan Raka memberanikan diri masuk. Gua itu gelap dan lembab, dinding-dindingnya penuh lumut, dan udara terasa berat. Raka terbang rendah, sementara Tuma berjalan pelan. Tiba-tiba, suara derak terdengar dari dalam. "Ada yang datang," bisik Raka sambil mendarat di punggung Tuma. Mereka bersembunyi di balik batu besar dan mengintip. Sosok bayangan gelap muncul. Tapi kali ini, Tuma melihat sesuatu yang tak terduga. Bayangan itu bukan satu makhluk. Ia adalah 2 ekor musang yang mengenakan jubah hitam besar, membuat mereka tampak seperti satu sosok besar saat berdiri bersama. "Cepat, sembunyikan hasil curian tadi di sudut sana," kata salah satu musang. "Tenang, besok kita pindah tempat lagi, biar semua hewan tetap takut pada bayangan gelap," jawab yang lain. Tuma menahan napas. Raka mengepakkan sayap dengan gugup. Kini semuanya jelas. Mereka segera keluar dari gua sebelum ketahuan. Esok paginya, Tuma memanggil rapat semua hewan di tengah padang rumput. "Aku tahu siapa bayangan gelap itu," kata Tuma dengan suara tenang namun tegas. Semua hewan terdiam. "Itu bukan monster, bukan juga makhluk dari luar hutan. Itu hanya 2 musang, musang Gana dan musang Geni yang menakut-nakuti kita agar bisa mencuri makanan." "Bohong!" teriak Gana yang ternyata ikut hadir. "Kau hanya menuduh." Tuma mengeluarkan sepotong kain hitam yang ditemukannya di gua. "Aku punya buktinya, dan Raka melihat kalian semalam." Semua mata kini tertuju pada 2 musang yang mulai gelisah. Kami hanya ingin makanan lebih. Musim ini tidak baik untuk kami," kata Geni akhirnya. Tuma mendekat. "Kau bisa saja meminta. Kita bisa saling bantu. Tapi kau memilih menakut-nakuti dan membuat kekacauan." Akhirnya, para hewan memutuskan memberikan hukuman ringan pada Gana dan Geni. Mereka harus membantu membagikan makanan selama 1 musim penuh
sebagai bentuk permintaan maaf. Sejak hari itu, suasana di hutan Lembayung kembali damai. Tak ada lagi kecurigaan, persahabatan tumbuh lebih kuat, dan Tuma serta Raka dikenang sebagai dua sahabat pemberani yang mengungkap kebenaran tanpa kekerasan. Dan di bawah bintang malam, Tuma berkata pada Raka, "Kadang keberanian bukan soal kekuatan, tapi soal kebenaran yang kita bawa." Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa.